like a Hellcat. Hello guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gue Adam di sini. Nah, video ini adalah video Yakuza 3 bagian kedua. Nah, sampai sini buat kalian yang belum nonton video part pertamanya, gue sangat rekomendasikan dulu untuk tonton cerita Yakuza part satunya, karena ceritanya ini nyambung banget. Biar kalian gak bingung dan bisa catch up dalam mengikuti cerita pada video ini. Nah, buat kalian yang memang belum tahu sama sekali alur cerita Yakuza, gue sarankan juga untuk memulai cerita Yakuza ini dari Yakuza Zero. Karena itu adalah asal-muasal cerita dari Yakuza, biar bisa mengerti lah dari awal situ. Oke, langsung aja kita mulai cerita part 2-nya bersama Godam. Gue persembahkan Yakuza 3, and let's the story begin. Koko kara saki wa tachi iri kinshi desu. Hairanai de kudasai. ゆっくりとこちらに避難してください。おい、ちょっとあんた。待て。待て。止まれ。止まらんか。 Setelah berduka sebentar atas kematian mentor lamanya, Kiryu yang bersama darah menjadi perhatian polisi, sehingga sempat terjadi kejar-kejaran antara Kiryu dengan polisi. Nah, beruntung Kiryu berhasil bersembunyi dari polisi. Nah, saat bersembunyi dari polisi, Kiryu ini bertemu dengan teman lamanya, yaitu Makoto Date, yang sekarang bekerja sebagai jurnalis dan sedang menyelidiki kemungkinan adanya korupsi dalam proyek pembangunan resort Okinawa yang digagas oleh Menteri Suzuki. Nah, setelah kondisi dianggap aman, Date membawa Kiryu ke bar Serena yang baru dibuka kembali setelah sempat tidak terurus pasca kejadian di Yakuza 1. Nah, Kiryu ini memberitahu Date tentang kemungkinan adanya pengkhianat dalam klan Tojo yang menyebabkan serangkaian penyerangan dari penembakan Daigo sampai dengan tewasnya Kashiwagi. Nah, Date langsung mengambil kesimpulan bahwa keluarga yang paling potensial untuk bisa menjadi pengkhianat di antaranya adalah keluarga Kanda, Hamazaki, dan Mine. Sebagai orang-orang baru di klan Tojo dan masing-masing dari mereka berupaya ingin menjadi petinggi klan Tojo. Nah, namun dari ketiga orang itu, Date menyimpulkan bahwa Kanda lah tersangka yang paling mungkin karena motifnya sangat jelas, persaingan dengan Kashiwagi, dan sudah ada niat untuk berperang dengan keluarga Kazama. Apalagi bukti keributan di Stardust memperkuat dugaan Kiryu bahwa Kanda sebagai pengkhianat di klan Tojo. Nah, sehingga setelah perbincangan itu, Kiryu ini memutuskan untuk menemui Kanda. Nah, saat mencari Kanda, Kiryu menerima telepon dari Rikiya yang memberitahunya bahwa saat itu Rikiya rupanya sudah berada di Tokyo untuk menyusul Kiryu. Nah, tapi emang dasarnya udah beban nih orang. Rupanya saat ini dia lagi tersesat di Kamurocho karena dia belum pernah ke Kamurocho sebelumnya. Nah, akhirnya Kiryu ini mengeksplor dulu Kamurocho untuk mencari tahu keberadaan Rikiya. Dan setelah berhasil menemukan Rikiya, rupanya Rikiya saat itu sedang membantu seorang wanita yang sedang dilecehkan oleh preman keluarga Nishikiyama. Nah, secara kebetulan ternyata para preman Nishikiyama ini memang kebetulan sedang mencari seorang wanita untuk dibawa ke kamar hotel untuk dijadikan PSK buat Kanda. Nah, karena Kanda ini terkenal suka main sama wanita PSK. Nah, setelah mengalahkan beberapa anak buah Kanda, Kiryu ini mengetahui bahwa Kanda saat itu sedang berada di Red Brick Hotel. Nah, namun untuk masuk ke Red Brick Hotel tidak semudah yang dibayangkan. Nah, karena mereka wajib masuk bersama dengan pasangannya masing-masing. Nah, sehingga Rikiya harus berpura-pura menjadi pasangan gayanya Kiryu agar diperbolehkan masuk. Nah, saat berhasil masuk, mereka berdua kemudian pergi menuju ke kamar Kanda di kamar 403. Nah, kebetulan Kanda sendiri yang membukakan pintu. Nah, saat melihat Kiryu, Kanda ini tidak tahu siapa Kiryu. Nah, sempat mempertanyakan identitas Kiryu. Namun setelah Kiryu mengaku bahwa dia adalah mantan pemimpin keempat klan Tojo, seketika Kanda langsung terkejut, panik, dan langsung melarikan diri. Melihat Kanda berlari semakin meningkatkan kecurigaan Kiryu bahwa Kanda sebagai aktor yang menembak Daigo dan membunuh Kashiwagi. Nah, terjadilah pengejaran yang cukup panjang, yang intinya Kiryu berhasil menyudutkan Kanda di sebuah kamar mewah. Lalu keduanya bertarung habis-habisan, dengan Kiryu sudah pasti menjadi pemenangnya. Nah, setelah kepalanya diinjek-injek Kiryu, Kanda ini bersikeras bahwa bukan dia orang yang membunuh Kashiwagi. Dan dia juga tidak tahu menahu siapa orang yang menembak Daigo dan Nakahara. Nah, justru Kanda malah menduga bahwa perbuatan itu mungkin dilakukan oleh keluarga Hamazaki. Bukan tanpa alasan, karena Kanda akhir-akhir ini mengetahui bahwa Hamazaki diam-diam dalam beberapa bulan terakhir telah bekerja sama dengan gangster Cina
dengan membangun sekutu pasukan yang sangat besar, yang kekuatan besar itu diyakini untuk meruntuhkan pemimpin klan Tojo. Nah, mendengar informasi dari Kanda, Kiryu ini percaya sehingga kini Kiryu akan mencari Hamazaki. Nah, namun tiba-tiba saja Kanda diam-diam mengambil pisau dan mencoba menyerang Kiryu. Nah, namun rencananya gagal setelah kepalanya kena timpa lagi sama sepatunya Kiryu. Nah, melihat keributan itu, Rikiya sangat terkejut betapa mengerikannya kota Kamurocho di tengah para Yakuza biadab berkeliaran. Oleh karena itu, Kiryu ini meminta Rikiya untuk lebih baik kembali ke Okinawa demi keselamatannya. Namun Rikiya dengan tegas menolak untuk kembali ke Okinawa sebelum ia bisa berhasil membalaskan dendam terhadap orang yang menembak Nakahara selaku atasannya sendiri yang sangat ia hormati. Nah, akhirnya Kiryu tetap mengizinkan Rikiya tetap di Kamurocho dengan syarat jika sewaktu-waktu Rikiya ini melihat orang yang disketsa yang dimaksud ini adalah kembaran Shintaro Kazama, Rikiya ini tidak boleh gegabah bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Kiryu. Nah, setelah mereka berdua sepakat, akhirnya Kiryu mengajak Rikiya nongkrong di bar untuk minum bareng. Nah, di tempat lain terjadi pertemuan rahasia di markas keluarga Yakuza Hamazaki. Nah, rupanya Hamazaki sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Guru Majima. Nah, dari pembicaraan malam itu, Hamazaki telah mengetahui kabar bahwa Kiryu baru saja menghajar Kanda yang diduga sebagai pengkhianat. Nah, Hamazaki lalu memperingatkan Majima bahwa mungkin sebentar lagi Kiryu akan mencarinya. Karena rupanya Majima diam-diam telah bekerja sama dengan Menteri Suzuki dalam proyek pembuatan resort Okinawa yang hal itu sebenarnya sudah diperingatkan jauh-jauh oleh Daigo bahwa tidak boleh ada keluarga Yakuza klan Tojo yang bermitra dengan pemerintah dalam proyek di Okinawa. Nah, di tempat lain, Kiryu dan Rikiya yang masih di bar lagi-lagi kedatangan Makoto Date. Nah, Date dan anak buahnya memberikan bukti kuat sebuah foto yang menunjukkan bahwa Majima sedang bersama Menteri Suzuki. Nah, pertemuan mereka diduga kuat bahwa Majima lah yang selama ini menggunakan perusahaan Majima Construction miliknya bekerja sama dengan Menteri Suzuki untuk membangun proyek resort di Okinawa. Nah, sehingga jika seperti itu artinya Majima bisa menjadi tersangka utama sebagai pengkhianat klan Tojo. Karena sudah jelas instruksi dari Daigo bahwa tidak boleh adanya kesepakatan dengan pemerintah terkait dengan proyek di Okinawa. Sehingga motif percobaan pembunuhan terhadap Daigo, Nakahara, Kashiwagi, dan Kiryu adalah salah satu cara untuk menghabisi orang-orang yang menentang proyek itu. Karena jika keempat orang itu tewas, otomatis memudahkan jalan bagi sang pengkhianat klan Tojo ini untuk dengan mudah bisa bermitra dengan pemerintah. Nah, setelah pertemuan itu, Kiryu langsung pergi menuju ke Purgatory, tempat markas utama Majima. Namun sampai di sana, Kiryu sangat kaget karena kondisi di sana sudah jauh berbeda dengan waktu dulu. Namun terdapat satu ruangan kosong yang menjadi perhatian Kiryu. Nah, saat masuk ke ruangan, rupanya di sana pun ternyata juga tidak ada apa-apa. Nah, setelah keluar dari ruangan, Kiryu kaget tiba-tiba saja ia sudah dikelilingi oleh para anak buah Majima. Dan ada juga guru Majima yang untuk pertama kalinya menyambut Kiryu setelah sekian lama tidak pernah bertemu lagi pasca Kiryu memutuskan untuk pergi ke Okinawa. Kiryu ingin meminta penjelasan dari Majima terkait dengan fotonya dengan Menteri Suzuki. Namun Majima tidak mau begitu saja memberikan Kiryu penjelasan sebelum seperti biasa harus ada dulu pertarungan. Nah, singkatnya pertarungan itu lagi-lagi dimenangkan oleh Kiryu. Nah, Majima menepati janjinya untuk memberitahu Kiryu bahwa pertemuannya pada malam tempo hari itu bersama Hamazaki sebenarnya adalah Hamazaki ingin memberikan proyek tender ke Majima agar Majima ini mau ikut serta dalam proyek Okinawa. Nah, padahal hal itu adalah akal-akalan Hamazaki karena Hamazaki ini ingin membuat skenario agar Majima ini bisa bertemu dengan Menteri Suzuki agar diam-diam Hamazaki bisa mendapatkan foto Majima dengan Menteri Suzuki. Karena foto itu bisa dimanfaatkan sebagai bukti bahwa Majima telah menjalin kerjasama oleh Menteri Suzuki dalam membangun resort yang hal itu sangat dilarang Daigo. Nah, apalagi status Suzuki sebagai seorang menteri, sementara Majima adalah seorang Yakuza. Haram hukumnya pemerintah bekerja sama dengan seorang Yakuza dalam menjalankan proyeknya. Bisa berakibat fatal bagi Majima yang bisa dihadapkan dengan kurungan penjara. Nah, tapi kini proyek tersebut diam-diam sudah dipegang oleh keluarga Hamazaki setelah Majima memilih untuk mengikuti perintah Daigo yang menginstruksikan tidak boleh ada keluarga Yakuza di bawah klan Tojo yang terlibat dalam proyek Okinawa. Lalu untuk kasus penembakan Daigo, Kashiwagi, dan Nakahara, Majima mengaku bahwa bukan dirinya yang melakukan itu.
Sama seperti dugaan Kanda, Majima justru malah menduga bahwa yang melakukan serangan itu adalah keluarga Hamazaki setelah Majima tahu tujuan utama Hamazaki adalah ingin menjadi ketua klan Tojo. Nah, apalagi di tengah saat ini, kondisi Daigo yang sedang kritis, Kashiwagi yang sudah tewas, dianggap memudahkan jalan Hamazaki dalam mencapai tujuannya. Nah, yang Majima katakan itu didukung setelah bukti kuat yang memperlihatkan sebuah video CCTV yang memperlihatkan Hamazaki memang telah bekerja sama dengan pasukan gangster Cina yang dipimpin oleh musuh lamanya Kiryu, yakni Lau Kalong, ketua gangster Snake Flower, untuk mempermudah usahanya. Sehingga selama ini, itulah alasan mengapa keluarga Hamazaki, pertumbuhan keluarganya ini bisa dibilang paling meningkat pesat karena keluarganya itu rupanya dibantu oleh gangster Cina. Nah, di sana juga ada Floris of Sai yang memberitahu Kiryu bahwa sebelum Daigo tertembak, Daigo ini sebenarnya sudah punya kecurigaan ada pengkhianat di dalam klan Tojo. Sebab itu Daigo sempat meminta Sai untuk menyelidiki satu persatu anggota klannya. Nah, dari hasil investigasi, Hamazaki tertangkap basah telah bekerja sama dengan Lau Kalong agar membantu Hamazaki menguasai klan Tojo. Dengan imbalan, Lau Kalong ini akan diberikan kendali penuh terhadap proyek Okinawa yang dinilai sangat menguntungkan. Nah, lalu untuk kasus tertembaknya Daigo dan tewasnya Kashiwagi, saya berpendapat bahwa hal itu dilakukan oleh orang luar yang mirip dengan Kazama yang sampai saat ini sindikatnya masih belum diketahui. Nah, langkah awal untuk menguasai klan Tojo, Hamazaki menargetkan Kiryu untuk dibunuh. Hamazaki menginstruksikan Lau Kalong untuk menculik Rikiya untuk memancing Kiryu keluar untuk bertarung dengannya. Nah, Kiryu ini melihat Rikiya diculik melalui CCTV, langsung menuju ke sana untuk menyelamatkannya. Nah, setelah berjuang melewati gelombang preman Snake Clover, sayangnya Kiryu tidak berhasil bertemu dengan Rikiya yang sudah dibawa ke tempat lain. Nah, singkatnya setelah mendapatkan lokasi dari salah satu anak buah Lau Kalong, Kiryu pergi menuju gedung dan menemukan Lau dan dua premannya sedang menyandra Rikiya di atap gedung. Lau lalu menyerang Kiryu dengan motif membalas dendam atas penghinaan yang Kiryu lakukan setelah menghancurkan markasnya di Yokohama 4 tahun sebelumnya. Nah, tetapi kali ini lagi-lagi Kiryu berhasil mengalahkannya. Nah, sadar ia tidak akan bisa menang, Lau lalu memerintahkan dua anak buahnya untuk memenggal kepala Rikiya. Namun sebelum mereka melakukan perbuatan itu, dua Algojo Snake Flower ditembak mati oleh orang yang mirip dengan Shintaro Kazama, yang rupanya ia sedang menyaksikan pertempuran dari atap gedung sebelah. Nah, Kazama kemudian membunuh Lau Kalong. Nah, melihat Kazama di depan matanya sendiri membuat Kiryu ini sangat terkejut. Nah, sebelum Kazama pergi, Kiryu ini bertanya apakah dia adalah benar-benar Shintaro Kazama. Yuga Kiryu Kazama ka? Beautiful eyes. Like I heard from my brother before. Nah, dari ucapan yang dikatakan oleh orang yang mirip Kazama ini, memang besar kemungkinan dia adalah saudara kembar dari Shintaro Kazama. Nah, namun sampai titik ini memang belum dijelaskan secara pasti siapa dia sebenarnya. Nah, tewasnya Lau Kalong membuat Hamazaki menjadi sangat khawatir karena gangster Cina Snake Flower tidak terima begitu saja ketuanya dibunuh. Nah, karena ketakutan, Hamazaki memutuskan untuk bersembunyi karena ia disalahkan atas tewasnya Lau Kalong. Nah, setelah Kiryu berhasil menyelamatkan Rikiya, ia kembali lagi ke Purgatory dan membahas mengapa Kazama mau membantu Rikiya. Nah, padahal Kazama diduga kuat adalah orang yang menembak Nakahara. Nah, tapi pertanyaan itu belum terjawab karena di tengah obrolan mereka, Mine, salah satu letnan keluarga dari klan Tojo, datang dengan membawa koper besar. Nah, Mine ini mengaku ingin minta maaf kepada Kiryu karena Mine ini merasa bersalah karena selama ini dia selalu menjadi donatur dengan memberikan dana besar ke Kanda, yang rupanya uang tersebut digunakan Kanda malah untuk berperang melawan keluarga internal Tojo sendiri, jadi bukan untuk memajukan klan Tojo. Nah, sebagai bukti permintaan maafnya, Mine meletakkan koper dan membukanya untuk memperlihatkan bahwa isi koper tersebut adalah kepala Kanda yang sudah ia penggal karena menganggap Kanda sebagai troublemaker di keluarga Tojo yang selama ini menyebabkan keributan dan tidak sesuai dengan rencana Daigo untuk memajukan klan Tojo berjaya seperti dulu lagi. Namun Kiryu ini tidak menyetujui cara yang Mine lakukan yang ia anggap terlalu kejam.
Nah, Kiryu ini bertanya mengapa Mine membunuh Kanda dengan cara yang sangat mengerikan. Lalu Mine mengatakan bahwa Kanda berencana akan membunuh Kiryu dan mencoba untuk berperang melawan keluarga Kazama lagi. Nah, namun tetap saja cara yang dipakai oleh Mine dianggap Kiryu terlalu kejam, sebab itu Kiryu justru malah mengkritiknya. Nah, Mine membalas kritik Kiryu dengan mengatakan bahwa Kiryu ini dianggap terlalu munafik dan kekisruhan saat ini tidak terlepas dari kesalahan Kiryu yang ia anggap terlalu idealis sebab tidak mau menyerahkan tanah panti asuhannya, sehingga berujung pada ditembaknya Daigo. Nah, kini Mine mengklaim punya cara sendiri untuk tetap melanjutkan rencananya demi kemajuan klan Tojo. Nah, setelah itu pun Mine akhirnya meninggalkan Purgatory. Nah, tidak lama kemudian Kiryu menerima panggilan telepon dari Menteri Pertahanan Tamiya yang mengatakan kepadanya bahwa Tamiya memiliki informasi penting untuk Kiryu. Tamiya ini lalu mengundang Kiryu dan Date untuk menemuinya di kantornya untuk berbicara. Nah, setelah sampai di sana, Tamiya ini menjelaskan tentang identitas pihak misterius yang mirip dengan Kazama. Nah, ternyata pria tersebut adalah adik dari Shintaro Kazama yang bernama Joji Kazama. Tamiya dan Joji dulu sebenarnya pernah berteman di kepolisian metropolitan Tokyo. Sampai akhirnya Tamiya ini berhenti menjadi polisi dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Nah, sementara Joji pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan CIA. Karena menjadi polisi Jepang sangat tidak aman baginya, karena kakaknya adalah seorang Yakuza. Nah, setelah beberapa tahun, kini Joji kembali lagi mendekati Tamiya untuk meminta bantuannya untuk memburu para sindikat gelap yang bernama Black Monday selaku sindikat penjual senjata api ilegal. Nah, untuk memancing Black Monday keluar dari persembunyiannya, Tamiya membuat skenario untuk membuat proyek ekspansi perluasan rudal balistik di Okinawa yang sebenarnya itu adalah hanya rencana palsu. Yang tujuan sebenarnya adalah untuk memancing keluar sindikat Black Monday yang pastinya bakal bermunculan setelah mengetahui proyek tersebut. Karena mereka pastinya akan mencoba mencuri sistem pertahanan rudal balistik milik Jepang untuk dijual ke pasar gelap. Nah, sebab itulah Joji selaku anggota CIA getol memaksa Daigo dan Nakahara agar mau menjual tanahnya untuk memastikan bahwa rencana perluasan rudal balistik Jepang memang harus terrealisasi. Karena jika tidak, kerjaan CIA yang mencoba untuk menangkap Black Monday yang sudah direncanakan dalam beberapa tahun terakhir menjadi sia-sia. Nah, sebagai imbalan bahwa sudah diberikan informasi penting, Tamiya meminta Kiryu untuk menyelamatkan sekretarisnya yang bernama Toma, orang yang pernah mendatangi Kiryu di Okinawa. Nah, Toma rupanya sudah mengetahui bahwa proyek ekspansi rudal balistik hanya proyek palsu, sebab itu ia memilih untuk mengundurkan diri dari Kementerian Pertahanan Jepang dan saat ini memilih untuk bekerja sama dengan Mine yang kini sudah menjadi pemimpin klan Tojo untuk membantunya mendapatkan tanah di Okinawa demi tercapainya proyek resort Okinawa. Nah, karena Okinawa adalah kampung halamannya, sehingga Toma ini memang mendukung penuh proyek resort untuk memakmurkan Okinawa. Namun Tamiya khawatir Toma ini membocorkan rahasia proyek rudal balistik tersebut ke publik. Nah, sebab itu Toma dijadikan target CIA untuk dibungkam atau ingin dibunuhlah sama CIA. Tamiya meminta Kiryu untuk menyelamatkan Toma karena saat ini Joji pasti sedang dalam perjalanan ke Okinawa yang ditugaskan untuk membunuh Toma, untuk membungkamnya. Nah, sebagai gantinya, Tamiya ini juga akan berjanji membantu Kiryu untuk memastikan bahwa panti asuhannya Kiryu ini tidak akan ditutup. Nah, Kiryu setuju untuk membantu, tapi saat dia dan Date mau meninggalkan gedung, mereka rupanya sudah dikelilingi oleh anak buah dari Suzuki yang mencoba untuk membunuh Kiryu agar mempermudah jalannya merealisasikan proyek resort Okinawa karena dengan proyek tersebut meningkatkan kesempatan Suzuki untuk menjadi Perdana Menteri. Beruntung Date diam-diam berhasil menyelinap pergi, sementara Kiryu mengalihkan perhatian para penjaga. Di saat yang tepat, Majima datang dengan mengendarai truk sampah mengencangkan laju kendaraannya di tengah kerumunan anak buah Suzuki untuk menyelamatkan Kiryu. Nah, setelah itu Kiryu kembali ke Okinawa untuk mencoba menyelamatkan Toma. Saat tiba, Kiryu sudah disambut oleh anak-anak asuhnya dan juga ada Nakahara yang sudah sembuh dan sudah balik dari rumah sakit. Nah, memanfaatkan waktu luangnya, Kiryu bermain dengan anak-anak asuhnya untuk menghabiskan waktu. Keesokan harinya, Kiryu mendapatkan kabar bahwa Toma akan pergi ke klub striptease di pusat kota Ryukyu. Jadi Kiryu mengikutinya ke sana. Kiryu tiba di klub di waktu yang sangat tepat, karena ia berhasil menggagalkan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Joji.
Kemudian Joji dan Kiryu bertengkar yang akhirnya dimenangkan oleh Kiryu. Kiryu lalu menjelaskan bahwa dirinya hadir lantaran disuruh oleh Tamiya untuk melindungi nyawanya. Nah, Toma merasa bersyukur dan menyadari bahwa Tamiya berusaha keras untuk menyelamatkannya, bahkan setelah Toma meninggalkan dan mulai bekerja dengan sayangannya. Nah, sebab itu Toma berjanji untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun tentang proyek rudal balistik palsu tersebut. Kiryu berbicara dengan Joji yang mengkonfirmasi semua yang Tamiya katakan kepadanya. Yang Joji ini juga meminta maaf atas penembakan Daigo dan Nakahara yang rupanya dilakukan oleh rekannya yang bernama Richardson, pria bule misterius yang tempo hari menyerang Kiryu. Joji tidak ada pilihan lain setelah ia tidak dapat membujuk Daigo untuk bekerja sama dengan mereka dalam pembebasan lahan Okinawa. Nah, sekarang CIA malah beralih ke Mine yang menjamin akan merealisasikan proyek resort di Okinawa sehingga akan membuat klan Tojo menjadi kaya raya kembali dan dapat memenuhi tujuan Daigo untuk mengembalikan klan Tojo ke era kejayaan sebelumnya. Nah, sampai titik ini Joji sudah tidak memperdulikan lagi misi CIA dan justru lebih memilih untuk membantu Kiryu. Nah, percakapan mereka berdua terputus setelah kedatangan Tachi, anak asuh Kiryu, mengatakan bahwa Mine dan keluarga Tamashiro menyerang panti asuhan dengan menghancurkan bangunan. Mereka sekaligus berhasil menculik Nakahara. Nah, singkatnya sampailah Kiryu di tempat Tamashiro. Di sana Kiryu melihat Nakahara sudah berada di tengah arena adu banteng, dikelilingi oleh banteng yang sedang marah. Tamashiro memberitahu Kiryu bahwa Mine sudah mengetahui lokasi keberadaan Daigo yang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga Kiryu sengaja dibuat sibuk di Okinawa agar Kiryu tidak berhasil mengejar Mine yang saat ini sedang perjalanan mencoba membunuh Daigo. Tamashiro menembakkan senjatanya ke dekat banteng untuk memancing mereka menyerang Nakahara. Sadar ayah angkatnya sedang dalam bahaya, akhirnya Saki berhasil berbicara lagi. Saki mengatakan bahwa dia tidak ingin Nakahara mati. Melihat Saki bisa berbicara, melecutkan semangat Nakahara sehingga ia berhasil menghindari banteng dan keluar dari bahaya. Tamashiro yang marah menyerang Kiryu, tapi akhirnya habis digamparin Kiryu. Nakahara yang sudah berhasil bebas akhirnya bertemu kembali dengan Saki dan pada titik ini Saki mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Nakahara sebagai ayah angkatnya. Namun tiba-tiba Tamashiro sadar kembali dan mencoba menembak Nakahara. Tapi Rikiya melompat di antara mereka dan menerima tembakan tepat di jantungnya. Nah, sebelum Tamashiro bisa menembak lagi, Tamashiro ditembak lagi di kepalanya oleh Joji yang datang terlambat sepersekian detik untuk menyelamatkan Rikiya. Kiryu dan Nakahara sambil berlinang air mata mengucapkan selamat tinggal kepada Rikiya yang meninggal dengan bahagia mengetahui bahwa dia berhasil menyelamatkan Kiryu dan Nakahara sebagai orang yang paling ia kagumi. Sadar sudah tidak ada waktu karena Mine sudah pergi duluan ke Tokyo untuk membunuh Daigo. Joji mengusulkan untuk pergi ke Tokyo dengan menggunakan jet CIA sehingga Kiryu dapat bertemu dengan Daigo lebih dulu sebelum Mine. Nah, pesawat jet inilah yang juga dipakai oleh Joji dan Richardson saat menembak Nakahara dan Daigo. Nah, itulah alasan mengapa dalam rentang waktu 2,5 jam saja Joji dan Richardson bisa pindah dari Okinawa ke Tokyo dalam waktu singkat. Nah, singkatnya sampailah Kiryu ke rumah sakit tempat Daigo dirawat. Sementara Joji mencari bantuan dari beberapa agen CIA lainnya di Tokyo. Joji memperingatkan bahwa dia belum bisa menghubungi Richardson dan timnya. Jadi kemungkinan besar bahwa mereka akan menyerang Kiryu saat melihatnya. Karena Richardson dan anggota CIA lainnya sekarang mereka masih di bawah perintah untuk membantu Mine dalam upaya merealisasikan proyek resort Okinawa. Di rumah sakit sudah banyak anak buah Mine dari Yakuza Hakuho. Kiryu berjuang melawan gerombolan anggota klan Hakuho untuk mencapai kamar Daigo. Begitu dia sampai di sana, dia menemukan Daigo sudah dibawa pergi oleh Richardson. Seperti yang sudah diperingatkan Joji, Richardson memang benar-benar menyerang Kiryu karena dianggap mencampuri dalam rencana mereka. Nah, setelah pertarungan panjang melawan Richardson dan beberapa rekan agennya, Kiryu ini mengetahui bahwa Mine membawa Daigo ke lantai atas rumah sakit.
Kiryu berhasil mencapai atap di mana ia menemukan Mine dan Daigo yang masih tidak sadarkan diri bahkan masih terhubung ke selang infus. Mine menodongkan senjata ke arah Daigo sambil memberikan tahu ke Kiryu bahwa dulu dia adalah seorang anak yatim piatu, sama seperti Kiryu. Dan Mine harus berjuang untuk banting tulang untuk menjadi orang kaya seperti sekarang ini. Mine mengatakan orang seperti Kiryu dianggap terlalu mementingkan urusannya sendiri. Di sini Mine juga bercerita asal mula ia bertemu dengan Daigo yang merupakan satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya dengan sangat baik tanpa melihat latar belakang. Mine mengatakan saking sayangnya ia dengan Daigo, ia tidak rela melihat Daigo dimanfaatkan menjadi mesin hidup pencari uang setelah klan Tojo mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, dia bermaksud untuk membebaskan Daigo dari kesengsaraannya dan bermaksud untuk merealisasikan kesepakatan pembangunan resort Okinawa yang diyakini proyek tersebut nilainya sangat fantastis dan dapat membawa kembali klan Tojo ke masa kejayaannya dulu seperti yang Daigo inginkan. Namun semenjak Kiryu ngotot mempertahankan tanah panti asuhannya, merusak rencana Mine. Karena Daigo justru malah lebih memilih berpihak ke Kiryu dibandingkan ke kepentingan klan Tojo yang terdapat puluhan ribu anggota yang sangat bergantung kehidupan ekonominya. Nah, setelah itu terjadilah pertempuran hebat antara Mine dan Kiryu. Namun pada akhirnya, tokoh yang mempunyai visi misi yang bagus akan kalah juga dengan si tokoh utama. Di akhir kekalahan, Mine menyerah kepada Kiryu dan setuju untuk membiarkan dia membawa Daigo ke tempat yang aman. Namun tidak lama kemudian ada Richardson yang mengungkapkan bahwa dirinya lah pemimpin Black Monday. Jadi dia selama ini merangkap sebagai double agent, sebagai anggota CIA, dan satu lagi sebagai anggota Black Monday. Richardson mencoba menembak Kiryu dan Mine. Sebelum ia berhasil melepaskan tembakan, Daigo terbangun, berhasil mengambil pistol milik Mine dan menembak Richardson lebih dulu. Daigo yang masih lemah meminta Kiryu untuk memberitahunya apa yang selama ini terjadi selama ia koma. Nah, tapi sebelum Kiryu menjawab, Richardson tiba-tiba bangkit lagi dan mencoba membunuh mereka. Mine sangat terkejut mengetahui Daigo rupanya masih bisa sadarkan diri. Mine merasa sangat bersalah dan membawa Richardson ke tepi atap sambil meminta maaf kepada Daigo atas kegagalannya membawa kembali klan Tojo ke era kejayaannya. Yaめろ。やめるんだ。ミネ！ミネ！ Let me go! 桐生さん、まさか登場会を裏切ったのミネだったんですか？いや、違う。あいつは、ミネは裏切り者なんかじゃない。 Dan beberapa hari kemudian, Kiryu dan Haruka mengucapkan selamat tinggal kepada Yuya dan Kazuki di Theater Square. Karena mereka akan kembali ke Okinawa setelah konflik berhasil diselesaikan. Saat mereka pergi, Kiryu didekati oleh Hamazaki yang sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Dan kini terlihat kondisinya sangat acak-acakan. Hamazaki memberitahu Kiryu bahwa geng Snake Flower telah membunuh semua anak buah Hamazaki sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tewasnya Lau Kalong. Kini Hamazaki pun telah resmi diusir dari klan Tojo dan kini dia kehilangan segalanya. Kiryu mengatakan kepadanya Hamazaki bisa membuat hidup baru untuk dirinya sendiri sebagai orang yang lebih jujur. Kiryu memberikan niat baik dengan menawarkan Hamazaki untuk ikut Kiryu ke Okinawa bersamanya untuk bekerja di panti asuhan agar jauh dari jangkauan gangster Snake Flower. Hamazaki sepertinya menerima, tapi saat dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Kiryu, dia malah menusuknya. Marah, Hamazaki mengolok-olok Kiryu karena menilai Kiryu terlalu idealis sambil berkata bahwa hidupnya sudah hancur dan tidak ada lagi yang bisa Hamazaki lakukan. Terlepas dari itu, Kiryu mengatakan kepadanya bahwa Hamazaki masih memiliki kesempatan karena tidak ada kata terlambat untuk berubah. Hamazaki ditahan oleh Yuya dan Kazuki sementara pejalan kaki yang melihat kejadian itu menelepon polisi. Dan dipastikan setelah kejadian itu, Hamazaki dipenjara. Haruka yang putus asa mencoba menekan luka Kiryu, sementara Kiryu meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Nah, dalam adegan pasca kredit, Kiryu terbukti selamat dari luka-lukanya. Lalu dia dan Haruka kembali ke panti asuhan yang sudah dibangun ulang untuk membesarkan anak-anak asuhnya dengan bantuan dari Mikio dan Nakahara. Dan game pun berakhir. Nah, mungkin itu aja cerita Yakuza 3 dari gue. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa, silahkan mampir ke IG-nya kita di The Comfort Zone karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. I'll see you guys in the next video and thanks for watching. Gue Adam signing off and bye bye guys.